dan di sini saya membantu jalannya presentasi. Nah, saya tidak sendiri di sini, saya ditemani langsung oleh Presiden FBCI Chapter Unsur. Faiza, dipersilakan. Oke, makasih Sabila. Halo semuanya, aku Maritza sebagai Presiden Official Chapter Unsut yang di sini bakalan nemenin Sabila. Kita bareng-bareng bakal diskusi tentang film Barbie yang dilarang di Vietnam. Mungkin di sini banyak dari teman-teman yang udah nonton film Barbie kali ya, karena dari aku, jujur aku belum nonton. Nah, Barbie sendiri itu, Sabila masih di mute. oh iya maaf, jadi Barbie ini diproduksi oleh Warner Bros. Yang mulai tayang tanggal 19 Juli 2023 di Indonesia. Film Barbie ini tuh merupakan film komedi fantasi yang berkisah tentang kehidupan para Barbie yang memiliki karakter berbeda-beda. Namun ada kontroversi dari film ini, yaitu pemerintah Vietnam tidak memberikan izin bagi film Barbie ini untuk tayang di negaranya. Hal tersebut beralasan karena dalam film terdapat gambar yang menyinggung terkait Nine Dash Line, yaitu wilayah yang diklaim Cina di Laut Cina Selatan. Nah, dalam hubungan internasional, pemerintah pun juga sering menggunakan film sebagai alat untuk menyampaikan keberpihakan politik, ideologi, dan juga propaganda tertentu. Dalam era kontemporer dunia film, substansi film pun semakin beragam dan menjadi sebuah media untuk menyampaikan sebuah gagasan. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu terkait latar belakang dan sejarah dari Nine Dash Line yang akan dijelaskan oleh Kaiza. Oke, makasih Sabila. Sebelumnya mungkin sebelum kita lanjut nih ke pembahasan yang spesifiknya tentang Nine Dash Line, yang gara-gara di film Barbie itu ada ilustrasi yang dianggap Nine Dash Line sama Vietnam, jadi Vietnam tuh melarang penayangan film Barbie di negaranya gitu. Nah, tapi sebenarnya apa itu sih Laut Cina Selatan dan Nine Dash Line? Mungkin kita kenalan dulu ya sama Laut Cina Selatan itu apa. Jadi sebenarnya Laut Cina Selatan ini punya sejarah yang panjang gitu terkait perdebatannya tentang wilayah yang ada di Laut Cina Selatan. Nah, sejarah panjang itu karena Cina ini nggak semata-mata mengklaim Laut Cina Selatan itu karena ya udah Cina pengen punya apa ya wilayah yang luas di Laut Cina Selatan, tapi Cina itu punya historis yang apa ya kayak di Laut Cina Selatan itu merupakan wilayahnya Cina gitu. Jadi ada klaim historisnya dan udah ada sejak zaman dahulu, udah ada sejak zaman kerajaan di Cina dulu gitu. Tapi kan semakin berkembangnya waktu itu kan ada hukum laut internasional gitu dan hukum laut internasional sekarang udah semakin berkembang pesat sampai ada konferensi-konferensi dan aturan-aturan yang mengatur tentang wilayah di lautan. Nah, selanjutnya mungkin di sini juga ada gambarnya ya, gambar tentang Nine Dash Line dan mana yang merupakan sesuai dengan hukum laut internasional gitu. Yang merah itu adalah klaim Cina atas Laut Cina Selatan ya, atau biasanya kita sebut Nine Dash Line, ada 9 garis putus-putus, dan yang biru itu adalah UNCLOS. UNCLOS yang mana itu perjanjian internasional yang udah disepakati sama negara-negara di dunia. Dan UNCLOS ini itu tuh diukur dari garis pangkal dan menggama lebihi 200 mili 200 ya 200 mili gitu. Dan apa ya uh, jadi kan di sini kan udah jelas kan di gambar pun udah terlihat jelas bahwa si Cina ini
melanggar aturan dari perjanjian internasional. Padahal Cina termasuk negara anggota UNCLOS dan meratifikasi perjanjian tentang wilayah lautan itu gitu. Jadi ini sebenarnya cukup aneh karena si Cina meratifikasi tapi di balik itu Cina juga melanggar aturannya di Laut Cina Selatan, hanya di Laut Cina Selatan doang gitu. Tapi pasti dong di balik Cina yang melanggar aturan itu ada keistimewaan Laut Cina Selatan yang membuat Cina tuh jadi mengklaim bahwa Laut Cina Selatan itu sebagian besar bahkan 90% itu miliknya Cina gitu. Yang pertama itu keistimewaannya karena sumber daya alam dan energi di Laut Cina Selatan itu melimpah banget. Jadi makanya negara-negara di dunia, negara-negara di Asia Tenggara ya di kawasan itu tuh memperebutkan wilayah Laut Cina Selatan gitu. Karena emang pertama sumber daya alam dan energinya melimpah, terus habis itu wilayahnya juga strategis banget buat perdagangan. Dan di sini juga udah tertulis kan menghubungkan Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan Samudra Hindia gitu. Jadi benar-benar strategis banget buat perdagangan dan juga uh, itu juga strategis buat keamanan wilayahnya Cina gitu. Karena apa? Karena ketika Cina mempunyai klaim atas Laut Cina Selatan dan itu udah misalnya ini kan belum disepakati oleh negara-negara yang ada di dunia, tapi ketika itu udah disepakati, Cina itu bakalan jadi wilayah yang tingkat keamanannya tuh bisa lebih tinggi lagi gitu dengan adanya Laut Cina Selatan itu. Karena pertama negara-negara di dunia itu tuh pasti dong nggak bisa sembarangan masuk ke Laut Cina Selatan karena itu udah wilayah miliknya Cina. Dan kayak Cina tuh juga kan nggak mau untuk ada intervensi asing gitu dan itu akan mempermudah Cina untuk mempertahankan wilayahnya dan menaruh militer-militernya itu di Laut Cina Selatan itu gitu. Nah, selanjutnya di akhir tahun makanya nih tadi melihat klaim historisnya terus habis itu melihat keistimewaan dari Laut Cina Selatan. Nah, pada akhir tahun 1940 pemerintahan Cina itu mempromosikan dan mengeluarkan peta Nine Dash Line. Jadi petanya tuh ada Nine Dash Line-nya gitu di wilayah Laut Cina Selatan itu. Nah, tapi balik lagi, Nine Dash Line itu nggak punya dasar hukum yang kuat, terutama karena Nine Dash Line itu juga nggak punya koordinat geografis yang jelas gitu, kayak UNCLOS tadi kan 200 mil kan. Nah, makanya dari situ tuh negara-negara itu banyak yang nggak mengakui si Nine Dash Line ini karena emang pertama udah melanggar hukum internasional, terus habis itu juga nggak ada koordinat geografis yang jelas gitu di dalamnya gitu sih. Nah, tapi di antara apa ya perdebatan-perdebatan itu yang Cina dan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan itu perdebatkan itu sebenarnya si Cina tuh juga udah melakukan hubungan diplomatik dan pendekatan bilateral ke negara-negara lain juga gitu. Tapi tetap aja gitu, belum ditemukan titik terang dan si Cina ini tetap mempertahankan klaimnya atas Laut Cina Selatan gitu. Mungkin lanjut. Berarti LCS ini emang strategis banget ya, Kak. Karena kan berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Jadi tentunya bisa meningkatkan perekonomian dan juga yang tadi Kakak sebutkan bisa ningkatin pertahanan negara juga. Ya, benar. Mungkin kita lanjut ke Ya. ya benar banyak kata Rashid banyak uang di situ. Iya, benar banget banyak uang. Apalagi tadi mungkin sedikit nyinggung ya ada Pulau Spratly dan juga Paracel yang mana itu yang Pulau Spratly juga diklaim gitu sama Vietnam dan itu benar-benar pulaunya tuh luas dan punya sumber daya alam yang banyak banget gitu. Makanya diperdebatkan. Mungkin nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini udah masuk ke pembahasan film Barbie. Jadi gimana sih nasibnya film Barbie ini di Asia Tenggara gitu. Nah, uh, sekarang untuk saat ini yang kita lihat adalah film Barbie hanya dilarang di Vietnam doang dan justru film Barbie ini jadi film
box office di tahun 2023 yang memiliki pendapatan paling banyak gitu. Kita bisa ngelihat dari perkiraan perkiraan modal yang apa ya yang dikeluarin buat bikin film Barbie itu 100 juta dan sekarang udah balik modal lebih dari 155 juta US dollar gitu. Jadi kayak udah banyak banget gitu untungnya. Tapi sebelum itu mungkin kita sedikit menelaah kalau misalnya nih seandainya nih film Barbie ini dilarang juga di negara-negara lain. Karena kan ya yang negara-negara yang nggak setuju dengan klaim Cina atas Laut Cina Selatan kan bukan cuma Vietnam doang kan, tapi juga ada Indonesia, ada Brunei, ada Filipina, ada Malaysia, ada Taiwan gitu, yang juga nggak setuju atas klaim ini gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan sebenarnya dulu itu negara-negara itu juga bakalan ngelarang penayangan film Barbie di negara-negara mereka. Tapi ya pada kenyataannya sekarang cuma Vietnam doang gitu. Dan kalau misalnya negara-negara itu yang tadi aku sebutin juga ngelarang, itu Warner Bros tuh bakalan rugi besar banget dong pastinya. Karena ya keuntungan yang seharusnya didapat pasti kan nggak akan tercapai. Padahal pembuatan film Barbie ini tuh membutuhkan uang yang banyak, terus habis itu juga lama juga. Mungkin di sini ada yang sering melihat nih fakta-fakta film Barbie itu ada yang katanya 10 tahun dalam pembuatannya gitu dan lain-lain gitu. Tapi di sini mungkin aku bakalan nge-highlight dua negara aja yaitu Vietnam dan Filipina karena ini yang apa ya yang paling kontroversial gitu. Negara-negara lain tuh nggak mempermasalahkan ini sama sekali, tapi ada dua negara yang mempermasalahkan ini yaitu pertama Vietnam udah jelas ini adalah bahasan kita hari ini. Vietnam tuh udah bener-bener ngelarang film ini untuk tayang di negaranya. Dan ini juga nggak kali pertama juga Vietnam ngelarang, mungkin nanti bakalan dijelasin lebih lanjut sama Sabila dan sebelumnya pasti dong Vietnam itu udah bernegosiasi sama Warner Bros gitu dan Vietnam itu bilang kalau misalnya oke okay, filmnya tuh bisa tayang di apa namanya di Vietnam tapi dihapus gitu adegannya yang nunjukin ada peta yang ngeilustrasiin Nine Dash Line gitu. Tapi Warner Bros tuh menolak itu, jadi kayak tetap dilarang sama Vietnam. Nah selanjutnya ini Filipina. Filipina itu sempat bakal ngelarang film ini, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena Filipina itu setelah berdiskusi sama Warner Bros, Filipina itu minta kalau adegan yang ada petanya itu di blur gitu, yang bagian nine dash lainnya gitu. Jadi di Filipina itu tuh si filmnya itu tetap bisa tayang gitu di sana. Itu. Nah, terus ini ada tanggapan juga dari Rizky Yunas, di luar Cina, Vietnam jadi negara paling agresif soal klaim Laut Cina Selatan. Iya, itu bener banget karena bener-bener Vietnam yang misal ada film nih dan filmnya tuh mengandung unsur-unsur Nine Dash Line. Itu tuh Vietnam yang paling pertama menindak itu dan bener-bener langsung larang gitu tanpa ada negosiasi atau apa lebih lanjut gitu. Ya, mungkin lebih jelasnya lagi bakalan dijelasin sama Sabila di next slide. Baik, terima kasih Kak Iza atas penjelasannya. Di sini aku mau jelasin kenapa sih cuma Vietnam yang ngelarang penayangan film Barbie itu. Padahal eh, negara-negara yang bersengketa terkait LCS ini kan nggak cuma Vietnam ya. Pertama, sebenarnya eh, tadi Kak Iza udah sempat nyinggung sedikit. Ini tuh bukan pertama kali Vietnam melakukan pelarangan penayangan film dengan alasan yang serupa yaitu terkait Nine Days Line. Jadi di tahun 2021 ada series Australia dengan judul Pine Gap itu juga dihapus dari Netflix Vietnam. Itu juga dihapus sebanyak 6 episode dan karena ada peta Nine Days Line itu. Terus juga di 2019 animasi dari DreamWorks judulnya Abominable. Terus juga 2021 film Uncharted. Kalau mungkin itu kalian tahu itu yang main Tom Holland itu lumayan booming ya di tahun itu. Itu juga dilarang di Vietnam karena alasan yang sama yaitu terkait Nine Days Line. Jadi
Nah, tapi kayak yang Kak Rizky Yunus bilang, emang Vietnam tuh jadi negara yang paling tegas dalam menangani kasus konflik di LCS ini. Karena Vietnam itu paling fokus di LCS ini terkait Pulau Spratly dan Paracel itu. Tapi kenapa cuma Vietnam padahal Filipina tuh sebelumnya sempat hampir melakukan pelarangan penayangan film. Jadi kalau di Filipina itu sebenarnya mereka melakukan peninjauan dulu selama seminggu terkait film Barbie ini. Nah, tapi setelah dilakukan peninjauan dan pertimbangan itu pihak berwenang hanya menyatakan bahwa di peta dalam film Barbie itu tuh hanya terdapat 8 garis putus-putus, bukan 9. Nah, karena hal itu diberikan izin untuk tayang. Tapi pihak Filipina ini juga memberikan eh, syarat khusus yaitu meminta distributor film Warner Bros. Ini untuk memblurkan peta atau nine dash line yang bisa mengakibatkan salah arti. Salah satu alasan kenapa Vietnam itu jadi apa ya, yang paling aktif terkait konflik LCS ini tuh karena mereka emang jadi negara yang menguasai paling banyak wilayah di LCS. Kayak kalau Malaysia kan cuma punya 5 pulau, terus Filipina 8 pulau dan 8 pos militer, sedangkan Vietnam ini tuh punya 29 pulau. Nah, oleh karena itu mereka tuh mau klaim secara utuh atas Spratly dan Paracel. Nah, terus kayak salah satu bukti bahwa Vietnam itu strict banget terkait Nine Days Line ini juga bisa dibuktikan dari film Abominable yang dia larang. Kayak kalau Filipina kan sebelum menyatakan bahwa dia melarang film tersebut untuk tayang, Filipina itu mengajukan untuk melakukan tinjauan dulu apakah film tersebut itu benar-benar itu terkait Nine Days Line atau hanya sebatas peta yang fiksi gitu. Nah, tapi kalau Vietnam ini tuh nggak, kalau dia tahu, wah ini ada peta Nine Days Line, udah dia nggak mau tahu, pokoknya dia ngelarang film itu untuk tayang di negaranya. Lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu terkait bagaimana film salah satunya Barbie ini tuh bisa mempengaruhi kedaulatan negara. Pertama itu dari persepsi terhadap konflik. Jadi film yang berkaitan dengan konflik atau isu-isu politik tertentu itu bisa mempengaruhi cara masyarakat internasional memandang ataupun merespon situasi tersebut. Film yang menggambarkan konflik ini tuh secara mendalam atau menyentuh isu-isu sensitif dapat membentuk opini publik dan mendukung ataupun menentang intervensi asing dalam konflik tersebut. Yang kedua terkait propaganda politik. Jadi, film seringkali digunakan sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi opini publik, baik dalam negara maupun di luar negara. Terus yang ketiga itu terkait pengaruh film terhadap kebijakan luar negeri. Jadi film-film yang mengangkat isu-isu politik atau sosial tertentu ini dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Jadi masyarakat internasional juga bisa merespon positif ataupun negatif terhadap film tertentu yang dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan atau mendukung suatu isu dalam kebijakan luar negeri mereka. Nah, salah satu alasan kenapa film Barbie ini dianggap kontroversial di Vietnam itu karena film Barbie ini dianggap melanggar kedaulatan teritorial negara terkait Nine Days Line. Walaupun klaim Cina atas Nine Days Line itu sudah ditolak oleh Mahkamah Internasional di Den Haag pada tahun 2019, tapi Cina sampai saat ini masih menggunakan eh, istilah Nine Days Land tersebut untuk membenarkan perluasan kehadiran wilayah mereka gitu. Dan selanjutnya itu terkait apakah terdapat alasan keamanan dari respon Vietnam ini akan dijelaskan oleh Kak Iza. Oke, sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini udah jelas sih ya. Pasti ada dong alasan keamanan dan juga politik gitu. Pertama mungkin mm, alasan alasan politik ya. Eh, ya mungkin langsung gabung aja deh. Alasan keamanan dan alasan politik itu di Laut Cina Selatan. Pertama,
Mungkin pertama di petanya itu kan coba nah, di petanya di situ mungkin nggak terlalu kelihatan, cuma di situ ada titik-titik yang di sebelah peta Asia yang ada tulisannya Asia itu dianggap sebagai nine dash line gitu. Yang mana nine dash line ini kan sangat-sangat kontroversial ya di kalangan Cina dan di antara negara-negara di Asia Tenggara gitu. Dan kenapa jadi kenapa jadi kontroversial? Karena menurut aku dan menurut Sabila juga kita udah diskusi bareng si uh, kemungkinan bahwa gambar garis putus-putus yang ada di situ itu merupakan uh, orang-orang bahwa ya kebenarannya itu nine dash line gitu, yaitu Laut Cina Selatan miliknya 90% miliknya si Cina gitu. Ya, tapi kan balik lagi sih itu kan tadi Sabila juga udah jelasin bahwa itu bukan 9 garis dan cuma ada 8 garis doang. Mungkin nanti aku juga bakalan lebih lanjut menjelasin itu di next slide. Terus habis itu kenapa keamanan? Karena seperti yang udah aku bilang tadi juga bahwa ketika Laut Cina Selatan itu milik Cina sepenuhnya klaim Cina atas Laut Cina Selatan itu berhasil, maka keamanan di wilayah Cina itu bakalan semakin meningkat gitu karena nggak akan mudah bagi kapal-kapal asing buat masuk ke wilayah tersebut. Cina tuh bisa apa ya memberikan pertahanan yang kuat di Laut Cina Selatan itu gitu. Dan apalagi Cina itu pengen di kawasannya itu non intervensi dan kalau misalnya Laut Cina Selatan itu jadi wilayahnya Cina, otomatis dong prinsip non intervensi itu bakalan lebih mudah dipegang sama Cina gitu sih mungkin dari aku. Terus habis itu dan dari segi ekonomi juga ya. Jadi kayak dari segi ekonomi juga pastinya dong kayak perdagangan gitu atau suplai energi ke Cina itu pasti bakalan mudah karena Laut Cina Selatan itu kan luas dan juga bakalan jadi wilayah Cina gitu. Kalau misalnya klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan itu terwujud gitu. Selanjutnya, nah selanjutnya ini ada tanggapan Warner Bros dan tanggapan masyarakat Vietnam. Jadi gimana sih tanggapan Warner Bros? Yang pertama adalah Warner Bros itu menegaskan, benar-benar menegaskan bahwa ukiran peta yang ditayangkan dalam adegan itu tuh cuma coretan anak kecil, jadi kayak nggak ada artinya apa-apa gitu. Dan bisa dilihat juga, bisa dihitung kalau garisnya itu cuma ada 8, nggak bukan 9 garis. Sedangkan Nine Dash Line itu kan sesuai sama namanya ya, itu ada 9 garis gitu. Jadi Warner Bros ini bilang kalau misalnya filmnya itu tuh nggak bermaksud buat menyatakan sikap politik apapun gitu. Dan kalau misalnya kita lihat Amerika Serikat itu juga merupakan negara anggota UNCLOS yang mana Amerika Serikat juga nggak setuju atas klaim Cina atas Laut Cina Selatan. Nah, sebaliknya Amerika Serikat itu kan mendukung negara-negara di Asia Tenggara kan atas haknya di wilayah Laut Cina Selatan yang ada di UNCLOS itu. Nah, sedangkan film Barbie ini kan dibuat di Amerika Serikat. Sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan sih buat aku kayak kalau misalnya Amerika Serikat nih nggak setuju sama Nine Dash Line dan film Barbie ini dibuat di Amerika Serikat, kayaknya agak kurang masuk akal kalau misalnya film Barbie ini merupakan propaganda dari Amerika Serikat dan Cina atas klaim wilayah di Laut Cina Selatan itu gitu. Nah, selanjutnya nih ada tanggapan dari masyarakat Vietnam. Pasti dong tanggapan masyarakat punya perspektifnya masing-masing gitu. Dan masyarakat kan banyak ya. Jadi ada yang setuju sama keputusan pemerintah Vietnam buat melarang film Barbie di negaranya, ada juga yang nggak setuju gitu buat nggak setuju Vietnam melarang penayangan film Barbie di negaranya. Nah mungkin kita bahas yang setuju dulu. Pasti dong kalau misalnya setuju berarti uh, pemerintah masyarakatnya itu berarti setuju bahwa film Barbie ini
bakal apa ya, kayak, mmm, nggak bagus gitu buat kita lihat karena itu merupakan propaganda politik biar Laut Cina Selatan itu, dan Nine Dash Line itu benar-benar bisa terwujud gitu, mungkin kayak gitu. Nah, tapi sedangkan masyarakat yang nggak setuju gitu, nggak setuju kalau Vietnam melarang film Barbie di negaranya, itu berpendapat bahwa ya pertama tadi, yang tanggapan dari Warner Bros juga kalau film Barbie ini, kayak buk gambarnya tuh bukan Nine Dash Line gitu, bukan itu tuh benar-benar bukan gambar Nine Dash Line karena pertama tadi yang 8 garis, terus habis itu kayak coretan anak kecil dan petanya pun nggak kayak peta dunia pada umumnya gitu, yang bener-bener asli ya, peta dunia yang asli gitu. Jadi kayak mereka menganggap bahwa si Vietnam ini melarang dengan alasan yang nggak kuat gitu, dan buktinya buktinya, apakah itu benar-benar Nine Dash Line atau enggak, itu tuh nggak kuat gitu. Dan di sini juga masyarakat Vietnam juga menganggap bahwa dengan adanya hal tersebut berarti Vietnam ini udah menghambat kebebasan berekspresi dan juga kreativitas gitu dari pembuatan film gitu. Karena ya kalau misalnya kita melarang ataupun membatasi film harusnya gimana gitu, secara penuh ya, itu tuh pasti dong, bakalan menghambat kreativitas. Tapi mungkin yang bakalan aku highlight adalah, keputusan Vietnam buat melarang juga harus kita pahami gitu, karena ya mungkin kekhawatiran Vietnam itu benar-benar ada gitu, dan permasalahan Nine Dash Line ini kan sangat kontroversial ya, dan juga menyangkut kedaulatan negara mereka masing-masing. Jadi, ya kalau misalnya Vietnam khawatir itu juga bisa sebenarnya menurut aku juga bisa dimengerti juga gitu sih. Lanjut. Di sini selanjutnya eh, aku bakal jelasin terkait apa dampak dari permasalahan film Barbie ini terhadap industri film. Jadi sebenarnya masalah ini tuh nggak terlalu signifikan karena seperti aku singgung sebelumnya, masalah ini kan bukan cuma baru terjadi sekarang ya. Dari film Uncharted terus dan lain-lain itu dari permasalahan yang sama. Berarti membuktikan bahwa ini tuh nggak jadi concern utama para produser film buat menangani masalah ini, tapi diharapkan masalah ini tuh dapat memberikan pemahaman bahwa film ini tuh juga bisa berpengaruh terhadap politik internasional dan juga bisa meningkatkan ketegangan antar negara. Terus kalau terkait korelasi media asing dengan ketegangan antar negara itu pertama dilihat dari representasi budayanya. Jadi media asing termasuk salah satunya film itu bisa mempengaruhi persepsi, persepsi publik terhadap negara tertentu. Jika media asing menyajikan representasi negatif ataupun bias tentang suatu negara yang terlibat dalam sengketa, hal itu pun secara otomatis bisa meningkatkan ketegangan dan memperkuat sentimen anti negara tersebut di kalangan masyarakat internasional. Yang kedua itu terkait persepsi opini publik. Jadi media sosial itu bisa banget memungkinkan informasi dan pesan dari media asing menyebar dengan cepat dan luas. Terus konten yang meresahkan atau provokatif juga bisa menimbulkan adanya problem di masyarakat internasional dan meningkatkan ketegangan. Jadi, penting untuk diingat bahwa media asing memiliki peran yang kompleks dalam hubungan antar negara. Media asing emang dapat meningkatkan ketegangan dan menyebarkan propaganda, tapi perlu diingat juga bahwa mereka bisa memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman lintas budaya dan juga mempromosikan dialog antar negara. Nah, oleh karena itu, masyarakat itu tetap harus bersifat kritis dalam mengonsumsi berita, juga informasi dari berbagai sumber. Dan juga kayak perlu adanya kesadaran dan pemahaman bahwa produsen film itu perlu untuk memperhatikan konteks politik dan sensitivitas isu dalam karya mereka. Walaupun dari hal itu tuh bisa menghambat karya mereka, tapi hal tersebut tuh penting untuk mengurangi ketegangan antar negara.
Dari segi media juga penting untuk mengawasi penyampaian pesan-pesan yang bisa mempengaruhi hubungan antar negara dan juga perlu adanya keseimbangan antara film dan politik agar tidak memicu kontroversi. Jadi kayak ada batasnya kalau hiburan ya hiburan, politik politik. Nah, itu bahasan kita akhir dan masuk ke triggering question. Yang pertama ada, apakah larangan penayangan film Barbie merupakan keputusan yang tepat bagi Vietnam untuk mempertahankan kedaulatannya? Kalau menurut Kak Iza gimana? Mungkin menurut teman-teman yang ada di sini dulu kali ya. Kan kita ada diskusi dari tadi. Sekarang gantian menurut. Oke, Rashid kurang tepat kenapa? On mic boleh, Kak? Oh, on mic boleh. Boleh dong. Rashid suaranya putus-putus. Cek, dengeran Masih. suaraku Ya, udah. Aman, Kak. resek-resek ya? Oh, putus-putus. Oh, ya udah, ya udah. Hmm. Nanti aja nanti. Udah nggak Udah putus-putus aman, kok. Kak? Udah. Yang benar, aman nggak? Oh ya, Cek. masih putus-putus. Nah, ya udah. Nanti aja gantian dulu lah, nggak apa-apa. Kalau nggak Rizky Yunas dulu deh. Kalau kata Rizky Yunas sih beda sama Rashid. Kalau Rashid kan bilangnya nih kurang tepat gitu. Kalau misalnya kata Rizky Yunas tepat-tepat saja. Gimana nih Rizky? Izin masuk, saya pikir itu bukan sesuatu yang aneh untuk pemerintah Vietnam ya. Tapi kalau eh, kalau kita bicara impactnya kepada geopolitik, saya pikir nggak ada ya. Karena nggak mudah untuk kita memahami khususnya dunia internasional itu ngelihat secara langsung video tersebut atau film tersebut itu sebagai bagian dari propaganda. Apalagi kalau kita lihat gambarnya secara langsung, itu kan juga gambarnya nggak jelas ya. Jadi eh, respon yang wajar dan normal, akan tetapi kalau impactnya itu nggak seberapa lah, apalagi kalau mengaitkan sama Cina, walaupun memang kasusnya ini kan memang inline, tapi ini kan ya hanyalah film gitu, jadi eh, dan bukan hal yang baru juga, apalagi kalau respon pemerintah Vietnam kayak gitu. Jadi eh, semua seperti tetap kembali pada umumnya ya, jadi nggak ada perubahan signifikan kalau menurut saya begitu. Oke, makasih banyak Rizky Yunas. Ya aku sedikit setuju sih sama Rizky Yunas karena tadi kan juga aku sempat bingung juga kan kalau misalnya ya respon Vietnam terhadap film Barbie ini yang akhirnya negara negara Vietnam ini melarang penayangan film Barbie itu nggak bisa kita salahin juga gitu karena ya bagaimanapun juga Nine Dash Line ini kan kontroversial dan juga bisa mengancam kedaulatan Vietnam kan kedaulatan negara Vietnam gitu jadi kayak eh, nggak bisa dipungkiri juga Vietnam nih khawatir dan juga apa ya keputusan Vietnam untuk melarang penayangan film ini tuh sebagai pencegahan gitu loh dari adanya hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Ya, tapi walaupun emang di film itu mungkin di sini bagi yang udah melihat filmnya, waktu itu kebetulan aku udah melihat filmnya. Nine Dash Line ini nih nggak disinggung sama sekali gitu di filmnya. Cuma ditayangin doang petanya dan emang petanya tuh ditayangin beberapa kali nggak cuma sekali doang bener-bener di satu adegan tuh kayak petanya tuh sering banget ditayangin tapi di situ tuh dari percakapannya itu nggak ada nyinggung secara eksplisit tentang Nine Dash Line gitu bahkan di film Barbie-nya itu sendiri itu tuh lebih menceritakan tentang feminisme patriarki gitu-gituan gitu. Makanya mungkin ini aku sedikit nyinggung juga ya. Negara kayak Pakistan, Iran dan juga Rusia itu kan juga melarang adanya film Barbie kan, tapi dengan alasan yang lain gitu. Yaitu alasannya karena bertentangan sama budaya mereka gitu sih. Dan dikhawatirkan anak-anaknya jadi gara-gara nonton film Barbie mungkin
jadi apa ya, ada budaya yang masuk gitu ke mereka gitu sih, yang sebenarnya nggak disetujuin sama negaranya itu. Terus habis itu kata Haliza nih, sebagai yang bukan antusias sama Barbie, aku rasa nggak akan terlalu berpengaruh whether mereka sedihnya menayangkan atau enggak. Toh kalau di bioskop akan ada di situs-situs lainnya. Iya itu juga bener. Cuma mungkin itu nggak akan terlalu berpengaruh ke masyarakatnya ya, karena ya kembali lagi kayak kata Haliza, kalau misalnya udah ada situs-situs gitu dan film Barbie-nya udah muncul di situ, ya kita tetap aja bisa nonton gitu. Tapi mungkin itu juga itu bakalan berpengaruh besar ke Warner Bros-nya gitu yang memproduksi film Barbie, karena keuntungan dari film Barbie itu kan harusnya kan berarti kan lebih bertambah dong kalau misalnya Vietnam itu nggak melarang penayangan filmnya. Tadi udah sempat aku bahas juga kan. Nah, untung aja nih Vietnam doang kan yang melarang. Kalau misalnya nih negara-negara yang mengklaim wilayah Laut Cina Selatan itu kayak Malaysia, Indonesia, terus habis itu Filipina, Brunei itu juga melarang penayangan film Barbie, pasti si Warner Bros ini juga bakalan rugi gitu. Mungkin nggak akan rugi yang besar banget, tapi ya bisa dibayangin aja pendapatan yang seharusnya didapetin sama Warner Bros ini jadi nggak didapetin gitu karena beberapa negara melarang gitu sih. Mungkin eh, apa ya pengaruhnya di lebih ke situ menurut aku. Iya, Kalau menurut sama sih. Sabila gimana? Setuju juga. Sebenarnya kalau menurut aku wajar-wajar aja Vietnam melakukan pelarangan ini karena eh, bi- bisa diwajarin sih karena kan pasti setiap negara punya kepentingan nasionalnya masing-masing, terutama apalagi LCS ini kan kontroversial banget gitu, jadi perebutan banyak negara. Dan kalau respon Vietnam terhadap Barbie ini tuh seakan-akan jadi bukti bahwa mereka secara tegas menolak klaim wilayah Cina atas LCS ini. Tapi di satu sisi, menurut aku eh, respon Vietnam ini tuh terlalu berlebihan gitu, karena pada dasarnya walaupun mereka melakukan pelarangan terhadap film-film yang ada Nine Days lain, nggak cuma Barbie ataupun film lain itu kan nggak berpengaruh terhadap konfliknya gitu, bahkan nggak apa ya nggak muncul sebuah solusi gitu, jadi dan bahkan nggak berpengaruh apapun, jadi terlalu berlebihan menurut aku. Selain itu bener kata Liza, mungkin banyak website ilegal lainnya yang bisa ditonton. Ya, Lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi bagaimana larangan penayangan film Barbie ini mempengaruhi hubungan bilateral antara Vietnam dan Cina? Mungkin ada pendapat dari teman-teman. ya nih gimana? Mungkin teman-teman ada yang punya opini gitu, apa yang bisa terjadi hubungan bilateral antara Vietnam dan Cina setelah Vietnam nih ngelarang film Barbie karena masalah Nine Dash Line. Oke, mungkin dari aku dulu ya, Kak. Kalau menurut aku, pengaruh terhadap hubungan bilateral kedua negara sih sebenarnya nggak terlalu signifikan, karena gimana pun eh, Vietnam dan Cina itu kan udah jadi mitra dagang lama, dan setahu aku Cina juga jadi apa ya mitra dagang utama Vietnam gitu. Jadi kayaknya kalau untuk permasalahan ini nggak mungkin berpengaruh signifikan. Cuma bisa jadi pengaruhnya tuh terhadap konflik LCS ini, dari yang tadinya mungkin ya konflik ini sih belum selesai ya, tapi yang tadinya agak reda gitu, belum memanas, dari respon Vietnam ini tuh bisa bikin panas gitu antara Cina dan Vietnam terkait konflik LCS ini. Ya, setuju sih sama Sabila. Mungkin sebelum aku masuk, ada yang mau masuk atau aku tunjuk? Kalau dari Haliza nih, katanya kalau menurut aku pengaruhnya nggak terlalu ada karena film Barbie ini secara nggak langsung nggak ada hubungannya sama Cina, tapi hubungannya sama Warner Bros. Ya, bener banget. Aku tanggepin Liza dulu ya. Eh bener banget kalau misalnya film
film Barbie ini nggak ada hubungannya gitu sama Cina, tapi hubungannya ya sama Warner Bros gitu. Karena pertama balik lagi sih ke yang tadi aku bilang bahwa Amerika Serikat itu kan bukan, Warner Bros itu kan dari Amerika Serikat, terus habis itu Amerika Serikat kan juga bukan negara yang menyetujui klaim Cina atas Laut Cina Selatan kan, tapi Amerika Serikat ini justru mendukung negara-negara di Asia Tenggara karena Amerika Serikat meratifikasi UNCLOS tadi, yang mana hukum laut internasional tentang kepemilikan wilayah gitu di laut. Nah, jadi Cina itu ya nggak ada hubungannya sebenarnya ya sama film Barbie ini, bisa dikatakan begitu gitu. Dan mungkin di sini aku juga bakalan ngasih suatu contoh gitu. Aku tuh baca artikel dan di artikel itu tuh bilang kalau misalnya Cina itu juga memprotes kenapa Warner Bros ini kayak ngebuat petanya seperti itu yang nyebabin tuh itu jadi konflik gitu loh di Vietnam gitu. Nah, gimana ya, kayak Cina kan ya kan petanya gimana ya, pokoknya kayak si Cina ini protes gitu tentang penayangan film Barbie ini juga yang ada petanya. Tapi protes Cina ini bukan protes yang kayak Vietnam yang bener-bener jadi ngelarang ataupun jadi mengecam gitu ya. Tapi protes Cina ini cuma sebagai hal yang Cina sayangkan gitu. Kenapa sih kayak menyayangkan, kenapa sih ada gambar kayak gitu dan ngebuat konflik ini tuh jadi memanas lagi gitu sih. Gitu sih. Jadi kayak sebenarnya nggak ada hubungannya sama Cina. Jadi kayaknya ini cuma antara Warner Bros dan juga Vietnamnya aja gitu sih. Kesalahpahaman. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Apakah ini kesalahpahaman atau sebenarnya nih ada propaganda gitu di balik itu? Jadi nggak cuma kesalahpahaman doang gitu. Coba komen dong. Kalau kata Rashid, kesalahpahaman. Mungkin aku sedikit nanggapin ya. Ya, ini juga jadi pertanyaan sih dari aku. Permasalahan ini kan di Vietnam terutama nggak cuma terjadi sekali ya. Kayak dari film-film sebelumnya juga ada beberapa yang dilarang. Dan Kak Iza tadi sempat nyinggung kalau Warner Bros kan ini bisa dibilang Hollywood gitu yang dari Amerika. Kenapa mereka nggak belajar dari film-film sebelumnya gitu? Kenapa masih aja terjadi apa benar kesalahpahaman? Aku sih menduganya yang lain. Apa tuh? Yang satunya, Kalau kata Rizky Yunas, nggak ada unsur propaganda, nggak nemu hubungan antara tema film dengan tujuan politik. Beda sama film Rambo misalnya. Iya. Berarti Rizky Yunas ini kan setuju kalau film ini tuh dilarang, Nine Days Line itu cuma kesalahpahaman doang kan antara Vietnam dan Warner Bros itu. Berarti Rizky Yunas setuju. Kalau yang lain, apakah ada yang masih pengen berpendapat? Nih, kalau kata Ellen, menurutku produksi film Barbie nggak begitu memperhatikan detail perpolitikan di peta deh, karena mereka lebih fokus ke estetika dan tema film mereka. Ya, itu seperti apa yang udah dikonfirmasi sama Warner Bros. Juga sih ya, kalau misalnya gambar di peta itu ya cuma coretan anak-anak gitu. Dan balik lagi, kalau misalnya sama pendapat-pendapat masyarakat Vietnam yang nggak setuju bahwa Vietnam melarang film tersebut. Kalau pelarangan itu dengan alasan coretan
yang katanya coretan anak kecil itu di peta, justru kalau misalnya diilangin atau gimana itu justru malahan bakalan apa ya, kayak menghambat kebebasan berekspresi dan kreativitas dari pembuatan film itu gitu. Kalau kata David gambarnya agaknya terlalu acak dan singkat untuk bisa jadi propaganda. Ya, benar. Dan gak disinggung juga kan di filmnya. Ya aku jadi pengen nonton filmnya. Mungkin lanjut ke triggering question terakhir ya Kak. Oke. Ini menurut aku paling seru. Jadi apakah mungkin didapatkan jalan keluar permasalahan ini menuju perdamaian Laut Cina Selatan? Mungkin teman-teman siapa tahu ada yang punya solusi. Yuk, siapa yang mau berpendapat nih? Nah ini nih, kalau David, kalau bahas politik di film itu, kurasa yang signifikan itu feminisme dan patriarki serta kuda. Kalau soal Nine Dash Line, kurasa hanya kebetulan. Ya, bener banget. Kayak saat aku nonton filmnya juga nggak ada sama sekali menyinggung Nine Dash Line gitu. Yang aku temukan justru ya feminisme, patriarki, dan dan kuda ya, ada kuda-kudanya ya. Ya gitu sih, emang emang gitu. Karena emang di sini tiba-tiba Vietnam melarang nih penayangan filmnya, jadinya kayak ini menarik juga gitu buat dibahas gitu. Dan ternyata menarik juga kalau misalnya kita tuh ngebahas tentang feminisme mungkin lain kali di Penopopi atau di mana ya, feminisme, patriarki itu habis itu juga sempat nyinggung standarisasi kecantikan global juga sedikit menurut aku di filmnya itu bisa bisa dibahas juga di lain waktu. Kalau soal ini nih, gimana nih? Ada yang mau berpendapat nggak dari teman-teman jalan keluar? Mungkin nggak sih kayak kita menuju perdamaian Laut Cina Selatan atau nggak mungkin gitu? Kalau dari Rizky Yunas itu katanya cukup skeptis kalau Laut Cina Selatan dalam satu dekade ini disebut damai gitu. Mungkin aku bakalan langsung ngasih pendapat aku aja kali ya. Nanti bisa disusul sama Sabila. Ya sih, permasalahan Laut Cina Selatan ini bener-bener masalah yang rumit banget dan juga mm, melibatkan banyak negara juga kan, nggak cuma satu atau dua negara gitu, tapi benar-benar melibatkan beberapa negara antara Cina dan beberapa negara di Asia Tenggara gitu. Jadi kalau misalnya untuk menyelesaikan permasalahan ini tuh benar-benar suatu hal yang susah gitu. Kalaupun Cina tuh mau melakukan diskusi atau apa ya kayak dialog bilateral gitu dengan negara-negara lainnya itu juga bakalan ribet gitu karena nggak dia balik lagi nggak cuma satu negara doang tapi di sini ada banyak negara gitu walaupun nggak ada yang mustahil di dunia ini jadi kayak mungkin aja suatu saat nanti Laut Cina Selatan nih jadi terpecahkan permasalahannya tapi ya tetap aja balik lagi susah gitu. Tapi mungkin di sini yang aku bisa lihat adalah ketika Cina ini mau mentaati hukum internasional yang emang ada gitu dan udah disetujuin sama negara-negara lain juga, ya itu bakalan bisa mencapai perdamaian gitu. Terus habis itu apa ya? Mungkin kesadaran juga sih, kesadaran akan dampak ekonominya gitu dan nggak cuma mementingkan negaranya aja tapi juga melihat negara-negara lain juga gitu dan apa ya mungkin balik lagi ke yang tadi soal hukum internasional itu kan ditaati sama banyak negara ya sedangkan klaim Cina atas Laut
Cina Selatan ini kan cuma disepakati sama Cina itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya menurut aku ya, jalan keluar yang paling mudah untuk perdamaian Laut Cina Selatan adalah Cina tuh bisa mentaati hukum internasional yang ada gitu. Dan nggak cuma Cina doang, tapi negara-negara lain juga bisa mentaati hukum internasional yang udah ada, yang udah diratifikasi bareng-bareng gitu. Gitu sih. Kalau menurut Sabila gimana? Kalau menurut aku, kalau terkait ada solusinya atau enggak, mungkin, sangat mungkin terjadi. Tapi untuk dalam waktu dekat ini, sangat tidak mungkin. Karena Mm-mm. ya, yang kita tahu, konflik LCS ini kan emang kompleks banget ya, melibatkan banyak negara juga. Dan solusi-solusi itu tuh nggak akan terjadi kalau nggak ada kesadaran untuk damai dari negara-negara yang bersengketa. Selain itu juga, dari LCS ini kan kayaknya Kak Iza pernah sempat nyinggung di awal, di LCS ini tuh belum ada apa ya, kayak dasar hukumnya yang terkait LCS. Kalau Cina kan emang, kalau mengarah ke dasar hukumnya Cina emang nggak berhak ya. Tapi kalau kata David, tapi itu diklaim berdasarkan data dan sejarah, maka memang Cina berhak buat area itu. Tapi kan balik lagi, Cina kan meratifikasi UNCLOS ya, mau kayak klaim Cina atas wilayah LCS ini berarti kan nggak bertolak belakang terkait sama ratifikasi dia di UNCLOS gitu. Dari aku segitu. Oke, mungkin aku di sini sedikit menanggapi juga ya. Ini kata Liza, mungkin kalau Cina mau berhenti serakah gitu. Terus habis itu eh David juga bilang kalau itu kan klaim berdasarkan data dan sejarah, maka memang Cina berhak buat area itu kan, kata Cina gitu. Ya, iya sih. Gimana ya? Kayak di satu sisi emang itu sejarah gitu. Dalam sejarah itu miliknya Cina. Cuma kan semakin berkembangnya zaman kan ada hukum internasional tentang yang laut itu kan UNCLOS kan. Jadi kayak dan Cina pun juga sebagai anggota UNCLOS gitu. Jadi kayak di sini agak aneh sih kenapa Cina tuh anggota UNCLOS tapi nggak mentaati peraturan yang ada di UNCLOS tentang Laut Cina Selatan gitu. Gitu sih. Terus habis itu kata Rizky Yunas, kondisi terbaik yang bisa diharapkan ya seperti sekarang, tegang tapi nggak ada perang. Ya sih benar, benar juga. Terus kata David nih, oh kata Cina Sabil bukan kata aku. Iya kata Cina. Nah, terus kata David nih, tapi Kak apa yang bisa buat Cina patuh? Toh nggak ada dampak signifikan ketika Cina melanggar. Bahkan negara-negara yang berkonflik dengan Cina pun semakin masuk ke dalam influence Cina. Nah, iya sih sebenarnya kayak Cina Cina yang nggak mentaati UNCLOS pun nggak ada apa ya, nggak berdampak yang signifikan gitu buat Cina. Dan Cina ya udah berjalan kayak biasanya aja. Nah, ini lebih possible untuk buat agreement bilateral atau trilateral. Ya, ini juga bisa, mungkin ini juga bisa jadi solusi ya biar eh, apa ya, konflik dari Laut Cina Selatan ini jadi ketegangannya tuh jadi berkurang gitu. Dan Ya, apa ya, gimana gimana mungkin biar ketegangannya berkurang juga gimana caranya negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Cina itu menemukan solusi yang saling menguntungkan antara satu sama lain gitu. iya betul. Tapi kalau misalnya mungkin lebih possible. Tapi apakah yakin kalau ada terkait agreement atau bilateral ataupun yang lain, Cina bakal menyetujuinya? Apa Vietnam juga? Kalau menurut aku, kedua negara ini yang paling aktif di LCS, susah sih untuk setuju kalau ada agreement. Karena mereka juga memperebutkan wilayah yang sama gitu. Iya. Hmm,
Chinanya tuh bener-bener mempertahankan banget sih kalau dari yang aku lihat ya. Bener-bener kayak ini wilayahnya aku gitu. Mempertahankan itunya. Sedangkan negara-negara lain nganggep bahwa mereka juga punya hak atas wilayah itu yang udah tertulis di UNCLOS tadi itu. Gitu. Apakah ada lagi yang mau berpendapat? Kata David nanggepin lagi, katanya agaknya ironis dua negara sosialis komunis terakhir di dunia malah berkonflik. Rasionalnya negara terpojok akan menghindari agreement yang sifatnya mengikat, apalagi melibatkan banyak pihak. Nanti posisi politiknya akan lemah. Iya sih. Oh, ini kata Rizky Yunasya tadi. Berarti gini ya, kalau misalnya nih, kalau agreement-nya itu antara berarti Indonesia, Malaysia, misal, terus habis itu Filipina dan yang lainnya, itu akan memperlemah mereka ya berarti? Bukan memperlemah Cina atau gimana nih? Aku agak bingung soal penjelasannya Rizky Yunas. Atau memperlemah Cina maksudnya? Mungkin gini Kak, aku izin masuk. Oh, Kak Rizky aja jelasin. Izin masuk. Sebetulnya eh, kalau negara kecil itu kan biasanya kalau kita pahami polanya mereka akan bawa isunya ke ranah yang lebih tinggi, entah itu dibawa ke pengadilan, misalnya kayak Filipina kan pernah ke arbitrase internasional tahun 2016 kalau nggak salah, dan itu kan juga jadi ideal karena mereka nggak punya posisi yang kuat. Nah, makanya kalau negara besar itu lebih mungkin untuk dibawa ke bilateral karena dari situ kan Hmm. mereka bisa ngasih pressure yang lebih gitu sih. Jadi Hmm. lebih ke ya nggak ideal kalau Cina bawa itu ke maksudnya ke ranah yang tinggi apalagi kalau bikin perdamaian agreement satu ASEAN itu susah. Tapi kalau dengan satu dua negara itu masih mungkin. Karena ya nanti kalau misalnya dibawa ke ASEAN itu posisi maksudnya mau ngasih pressure tuh susah. Posisi politiknya akan melemah. Gitu. Kayaknya itu juga ini ya, setahu aku tuh itu juga yang berusaha untuk dilakuin sama Cina gitu loh. Misalnya kayak eh, waktu itu kalau nggak salah tuh di Den Haag ya, Sabila ya. Itu yang sama Filipina gitu kan ya. Terus habis itu ada juga yang sama Indonesia yang tentang Laut Natuna gitu kan. Terus habis itu Vietnam tentang yang Kepulauan Spratly gitu-gitu itu juga bilateral kan ya. Berarti kayak dari apa yang aku lihat mungkin bisa dikoreksi juga dari apa yang aku lihat dan pendapatnya Rizky Yunas itu Cina tuh udah menerapkan yang tadi disampaikan sama Rizky Yunas yaitu kayak agreement-nya tuh bilateral gitu bukan yang se-ASEAN gitu dan berusaha apa ya berusaha untuk berdialognya biar menuju menuju apa ya menuju penyelesaian masalahnya ya secara kebanyakan secara bilateral gitu. Iya nggak Sabila? Iya, benar yang terkait Den Haag itu. Tapi kalau yang eh itu kan juga yang menjadi masalah karena Cina kan tetap walaupun udah ada agreement tapi di dalam agreement itu tuh Cina kayak seakan-akan tetap kekeh bahwa mau mempertahankan wilayah yang diklaimnya mereka ini loh Kak gitu kalau dari aku. Ya benar. Ya kalau menurut aku pokoknya intinya eh, bakal lebih mudah kalau Cina mau ngalah. Simpelnya mungkin itu. Ya, yang di Den Haag itu juga walaupun udah berdialog tapi tetap aja nggak
terselesaikan juga kan Nah, permasalahannya. iya, betul. Walaupun udah ditolak, bahkan mereka juga masih menggunakan istilah nine dash line itu buat kalau oh ya kalau Udah di lain cerita ya, iya itu udah lain cerita sih, cuma kayak contohnya aja. Oke, ada lagi yang mau masuk atau kita cukupkan aja? mungkin karena keterbatasan waktu juga, nih aku sampein kesimpulan kali ya, Kak. Boleh. Baik, di sini terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Di sini aku mau menyampaikan kesimpulan dari diskusi kali ini. Jadi permasalahan Nine Days Line ini emang mencerminkan kompleksitas hubungan politik internasional dan bagaimana media termasuk juga film itu dapat mempengaruhi politik dan diplomasi antar negara. Film sebenarnya sebagai salah satu bentuk media juga sebenarnya dapat menjadi alat untuk menyampaikan pesan politik, ideologi, ataupun propaganda tertentu. Isu-isu sensitif yang terkait wilayah, kedaulatan, ataupun sengketa wilayah itu bisa memicu tanggapan berbeda antar negara yang bersengketa. Vietnam ini merupakan negara yang telah lama terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan dan berusaha memiliki klaim atas wilayah tersebut. Keputusan dari Vietnam untuk melakukan pelarangan penayangan film Barbie di negaranya ini menunjukkan sensitivitas isu tersebut di negara tersebut. Nah, dari pelarangan tersebut, pemerintah Vietnam berupaya untuk menegaskan posisi mereka dalam sengketa wilayah ini. Dalam era kontemporer pun film memiliki peran yang kompleks dalam politik internasional. Oleh karena itu, penting bagi produsen dan juga media asing untuk mempertimbangkan konteks politik dan sensitivitas isu dalam karya mereka. Hal tersebut itu dilakukan agar mencegah peningkatan ketegangan dan konflik antar negara. Mungkin sekian untuk bincang topik kali ini aku tutup. Terima kasih atas partisipasinya dan juga terima kasih kepada Kaiza karena udah menyempatkan waktu buat nemenin aku diskusi di bincang topik kali ini. Saya Sabila Prameswari, staf Research dan Analisis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Makasih banyak semuanya.